Halo bosku, kembali lagi di channel A1 Film, tempatnya film-film terbaik, pilihan untuk kamu yang pusing karena kerjaan. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Villager 2018. Tanpa banyak omong lagi, mari kita ke alur cerita filmnya bosku. Berawal di sebuah jembatan, terlihat seorang perempuan yang bernama Soyun sedang berjalan dengan raut wajah depresi. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menghadang dirinya di depan. Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Yokchol datang ke restoran. Ia memarahi teman-temannya di sana. Lantaran Yokchol menganggap bahwa guru yang melatih anaknya itu seorang penipu. Tak terima disebut penipu, pertengkaran pun terjadi di sana. Dan lantaran membuat kegaduhan di acara makan malam, pada akhirnya Yokchol pun dipecat dari pekerjaannya, yaitu sebagai pelatih tinju. Pada keesokan harinya, ia memberitahu bahwa ia akan datang ke sekolah di desa untuk mengajar sebagai guru olahraga di sana. Namun di perjalanan ban mobilnya bocor. Ia pun segera menelpon mobil derek untuk bisa menjemputnya ke bengkel. Di tempat kejadian, Yokchol pun tanpa sengaja melihat sebuah brosur orang hilang di papan pengumuman. Sesampainya di bengkel, Yokchol pun melihat ada seorang siswi yang bertengkar di seberang jalan. Yokchol di sini menghampirinya dan membubarkan paksa perdebatan mereka. Di sini, Yojin seorang murid memberitahu bahwa jika Soyun tidak kembali, maka ia akan membunuh mereka. Lalu Yojin pun pulang. Di jalan, Yokchol bertemu dengan seorang polisi yang bernama Dongso, yang ternyata murid Yokchol saat masih melatih tinju dengannya. Jin pun beralih ke Yojin. Ia pergi ke rumah nenek Soyun dan sang nenek di sini sangat mengkhawatirkan cucunya yaitu Soyun. Namun Yojin pun mencoba menenangkan hati si nenek dan akan segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Di malam hari di sebuah gang, ia melihat seorang wanita yang dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Yokchol pun sangat kebingungan dengan kota ini. Dengan tingkah laku aneh warganya di sini. Jin berpindah ke Yojin. Di saat tengah malam, ia yang sedang berjalan pulang ke rumah, namun ada seorang pria misterius yang mengikuti dirinya. Untungnya, di saat bersamaan ada bus kota yang berhenti. Yojin pun bergegas untuk masuk ke bus tersebut, sehingga pria tersebut tidak berhasil untuk mengejarnya. Esok harinya, di hari pertama bekerja sebagai seorang guru, Yokchol memperkenalkan diri kepada para wali murid di sana. Ketika jam istirahat, tanpa sengaja Yokchol bertabrakan dengan seorang siswi hingga ia terjatuh. Di sekolah, Yokchol juga bertemu dengan Yojin, seorang siswi yang ia temui kemarin ketika dirinya bertengkar dengan siswi lain di jalan. Di sini ia menanyakan kabar dari seorang siswi yang bernama Soyun, yang kedapatan bahwa sudah 1 tahun ia tidak masuk sekolah. Namun di sini Yojin pun kesal lantaran pihak sekolah tidak mengetahui apa yang terjadi pada siswanya. Di ruang guru, Yojin pun terlihat sedang dimarahi karena kedapatan memasang poster Soyun. Dan ketika Yokchol sedang ke toilet, dirinya melihat bahwa ada seorang guru yang bernama Jisung kedapatan keluar dari kamar mandi wanita. Di dalam toilet, Yokchol pun tanpa sengaja melihat Yojin dengan memanjat pagar sekolah. Di sini Yokchol pun langsung bergegas pergi untuk mengikuti jejak dari siswinya. Di jalan, Yokchol melihat kampanye dari calon gubernur di sana. Namun ada seorang pria yang berorasi bahwa semua pejabat di kotanya ialah seorang pembohong. Tanpa menghiraukan kampanye tersebut, Yokchol pun segera mengikuti jejak dari siswinya tersebut yang masuk ke dalam klub malam. Ternyata Yojin memaksa masuk ke tempat ini lantaran dirinya ingin mencari Soyun di sini. Hampir saja perkelahian pun terjadi di sana, dan untungnya Yokchol pun datang tepat waktu untuk membawa siswinya pulang. Di luar klub tersebut, Yokchol dan Yojin dihampiri oleh seorang wanita di sana. Yojin pun menanyakan tentang keberadaan Soyun dan si wanita pun menjawab
bahwa jika ingin tahu informasi selanjutnya silakan bertemu dengan Madam Iseo. 가봐야 돼서. 예. Di dalam mobil, Yojin berkata pada Yeokchul bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Soyun. Kemudian ketika Yeokchul berkata kepada Yojin bahwa ia akan melaporkan kasus ini ke polisi karena ia punya teman yang menjadi polisi di kota ini. Di tempat berbeda ada sosok pria yang bernama Soa. Ia terlihat sedang menjamu detektif di sebuah bar agar polisi tidak ikut campur dengan bisnis yang dia jalankan. Saat di perjalanan pulang ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti langkah Yojin di jalan. Tiba-tiba ada seorang pria datang lalu menyekap Yojin dari belakang. Di saat Yeokchul pergi belum jauh dari tempat Yojin, ia pun melihat bahwa ada ponsel yang tertinggal di dalam mobilnya. Tanpa pikir panjang, Yeokchul pun segera putar balik untuk mengembalikan HP Yojin. Tanpa disangka-sangka ketika di jalan ia melihat Yojin yang sudah tergeletak di jalanan akibat ulah pria yang berniat jahat terhadapnya. Yeokchul pun bergegas membawa Yojin ke rumah sakit dan di sana ada detektif yang ikut datang dan ia berkata bahwa akan menelusuri kasus ini. Di rumah sakit Yeokchul juga bertemu dengan Dongso. Ia menanyakan kasus orang hilang yang bernama Soyun kepadanya. Namun Dongso menjawab bahwa membuat surat kasus ini harus membutuh persetujuan dari seorang wali. Keesokan paginya Yeokchul pergi ke rumah nenek Soyun untuk meminta tanda tangan surat untuk mencari orang hilang dan surat pun diberikan kepada Dongso. 우리 수연이 위해서 이렇게 누추한 데까지 오셔가. 바로 처리할게요. 좀 제대로 좀 해. 그리고 Akibat terlalu lama mengurus surat itu, Yeokchul pun terlambat datang ke sekolah. Dan ketika jam istirahat, Yeokchul pun mencoba bertanya kepada guru lain perihal hilangnya Soyun. Namun jawaban guru pun terlihat tidak peduli dengan kasus ini. 아니 뭐 이렇게 열심히. Kemudian Yeokchul bertemu dengan Yojin. Yojin berkata bahwa dirinya harus bergegas mencari Madam Iseo. Di sini Yeokchul melarang tindakan yang akan dilakukan Yojin karena dirasa sangat berbahaya. Jin pun beralih ke Dongso. Ia dimarahi oleh atasannya karena dirinya dilarang membuat surat laporan orang hilang tersebut. Di sekolah, Yeokchul melihat Yojin yang sedang berjalan berdua dengan guru Jisung. Di kamar mandi wanita sekolah, Yeokchul melihat sebuah asap yang keluar dari jendela dan Yeokchul pun menyuruh siswi nakalnya untuk masuk ke kelas. Namun di dalam sebuah kamar mandi, Yeokchul melihat ada sebuah kamera yang dipasang tersembunyi. Lalu ia bergegas memberitahu atasan perihal adanya kamera itu. Namun atasannya malah memarahinya akibat tindakan dia melapor ke polisi perihal kasus Soyun. Di sisi lain, Yeokchul yang penasaran dengan isi rekaman itu, kemudian ia memutar isinya. Ketika diputar ia pun terkejut karena ia melihat bahwa guru Jisung lah yang memasang kamera itu. Yeokchul pun bergegas pergi ke meja kerja milik guru Jisung. Kemudian ia mengecek laptop guru Jisung. Ternyata dalam laptop tersebut muncul percakapan antara Jisung dan juga Soyun. Ketika melihat isi percakapan, tiba-tiba muncul notifikasi pesan baru. Pesan itu berisi ketika Jisung yang akan pergi keluar bersama Yujin. Karena Yeokchul memiliki firasat yang tidak baik, Yeokchul pun juga menelpon Dongso. Namun Dongso tidak menjawabnya lantaran ia sedang dimarahi oleh atasannya nih bosku. Di dalam sebuah mobil, Yojin bertanya perihal keberadaan Soyun kepada Jisung. Sesaat kemudian Yojin ditelepon oleh Yeokchul. Jisung yang mengetahui itu tiba-tiba Jisung memukul Yojin sampai pingsan. Jisung pun menyekap Yojin di sebuah ruangan. Di ruangan itu Yojin melihat ada ponsel Soyun di sana. Tanpa membutuhkan waktu lama, Yeokchul datang ke rumah Jisung. Tanpa basa-basi, Yeokchul menghajar Jisung habis-habisan. Jisung pun terlihat meminta maaf. Namun ia ditanya-tanya oleh Yeokchul perihal ponsel milik Soyun yang ada di ruangan itu. Namun saat ditanya tentang keberadaan Soyun, Jisung menjawab bahwa ia hanya mengantarkan saja ke suatu tempat. Namun ketika ia kembali, Soyun pun menghilang dengan meninggalkan ponsel miliknya di toilet.
Kemudian Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat bersamaan, Yeokchol mohon kepada polisi agar mereka bisa memecahkan kasus ini, dan ia pun membawa barang bukti kamera dan ponsel milik Soyun di sana. Shin pun berpindah ke Songwa yang pada awal film tadi bekerja sama dengan detektif. Polisi menelponnya dan berkata bahwa ada seorang guru olahraga yang bernama Yeokchol. Ia sangat perlu diwaspadai karena ia sudah mengetahui kasus Soyun. Songwa pun memberitahu Gubernur Kim atas masalah ini. Ia pun segera meminta bawahannya untuk segera menyelesaikan masalahnya. Shin pun beralih di sekolahan. Yeokchol dipanggil ke ruangan oleh Gubernur Kim. Gubernur Kim mengeluarkan surat pemecatan, padahal Yeokchol tidak melakukan kesalahan sama sekali. Yeokchol pun sangat curiga dengan tingkah laku seorang calon pemimpin tersebut. Saat Yeokchol termenung di balkon rumah, ia mendengar kabar dari Dongso perihal keberadaan Soyun, dan ketika sampai di tempat kejadian, alangkah terkejutnya bahwa ada mayat wanita di bawah jembatan, dan Dongso pun lalu berkata, itulah Soyun. Yujin datang dan merasa sedih atas kejadian itu. Di kantor polisi, Dongso mencari barang bukti yang diberikan oleh Yeokchol. Namun ia ketahuan oleh polisi yang ternyata sudah bekerja sama dengan polisi lainnya. Di scene berbeda, Yeokchol dan Yojin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Soyun yang ternyata sedang sakit karena memikirkan cucunya yang tidak pulang ke rumah. Dongso menghubungi Yeokchol ketika ia masih di rumah sakit. Dongso memberikan informasi perihal Soyun yang berkomunikasi dengan Madam Iseol. Namun saat pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba saja Dongso dipukul seseorang dari belakang hingga ia pingsan. Lalu mereka mengambil ponsel tersebut. Kemudian Yeokchol yang menyadari ada sesuatu terjadi itu pun berpamitan kepada Yojin. Ternyata ia keluar untuk menemui Madam Iseol. Setelah bertemu dengan Iseol, Yeokchol pun menanyakan kasus yang menimpa Soyun, dan dia pun menjawab bahwa dahulu Soyun di sini akan dijadikan budak seks oleh Gubernur Kim untuk memuaskan nafsu komisaris polisi di setempat. Setelah beberapa lama, anak buah Songwa pun datang dan mengepung tempat hiburan malam tersebut. Ternyata mereka datang untuk menghabisi Yeokchol. Masalah ini terhitung kecil untuk seorang Yeokchol karena ia adalah pelatih tinju dulunya. Kemudian Yeokchol pun sangat mudah mengatasi mereka dengan beberapa pukulan saja. Yeokchol menggali informasi kasus Soyun, dan ia baru tahu kalau Jisung adalah anak Gubernur Kim. Yeokchol pun bergegas untuk pergi menemui Yojin. Di perjalanan ia ditelepon oleh Dongso. Perihal Jisung sudah dibebaskan semalam, dan benar saja Yojin pun dalam bahaya. Di sini kita flashback saat pembunuhan Soyun. Ternyata dalang dari semua kejahatan di kota ini ialah Jisung dan juga Gubernur Kim. Gubernur Kim memperalat Jisung untuk menculik Soyun sebelumnya. Dan saat keadaan genting yang terjadi di rumah Gubernur Kim, Yeokchol pun datang masuk dan menghajar habis-habisan Jisung di rumahnya. Dia berhasil sampai ke rumah ini berkat bantuan informasi dari Dongso. Kemudian Shin pun berpindah ke pemilihan gubernur, dan ternyata calon Gubernur Kim lah yang telah berhasil memenangkan pencalonan tersebut. Ia pun secara resmi menjadi gubernur kota ini berkat bantuan para polisi korup di kota ini. Yeokchol kemudian pergi membawa Yojin ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, ia melihat berita bahwa Kim telah terpilih menjadi gubernur. Dan tanpa pikir panjang tentang semua kejahatan yang telah ia buat, Yeokchol pun pergi untuk mencari Gubernur Kim. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Kim. Yeokchol kemudian menghajar habis-habisan Gubernur Kim. Dan sesaat setelah kejadian itu, polisi pun datang di tempat. Keesokan harinya, kejahatan yang telah diperbuat Kim terkuak dan ia pun dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke penjara.
Lalu Yeokchol pun berpamitan dengan Yojin yang hendak pulang ke kota asalnya. Yeokchol di jalan pun bisa melihat foto Soyun yang sudah dihapus karena dalang dari semua kejahatan ini pun tertangkap. Soyun pun bisa tenang di alam lain. Dan film pun berakhir nih bosku. Yap, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya bosku. Sampai bertemu kembali di alur cerita film selanjutnya. Goodbye.